Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita melimpah atasmu terjadi. Amin. Saya akan mau menyampaikan suatu cerita. Ini sekedar cerita ya. Tapi nanti kita bisa lihat hikmatnya. Pada suatu hari ada seorang anak muda. Dia dibawa malaikat Tuhan ke surga. Setelah di surga, dia melihat suatu ruangan kaca besar di situ. Terus kemudian dia melihat, loh, di situ kok banyak mulut, bibir orang ini banyak. Dia tanya sama malaikat, malaikat, itu kok banyak bibir-bibir? Ayo mendekat. Diajak mendekat sama malaikatnya ke ruangan itu. Setelah mendekat, dibukanya pintu kaca itu. Wah, di situ itu bibir-bibir itu pada ngomong semuanya, memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya toh, menguatkan orang-orang menjadi kesaksian Kristus, bibir-bibir itu. Terus kemudian orang itu tanya, loh, malaikat, ini bibir-bibir siapa ini? Malaikatnya menjawab, itu bibir-bibir dari hamba Tuhan, dari pendeta, penginjil, ya toh, pemuji, ya, WL singer. Oh, itu pendoa syafaat, bibir-bibirnya semua masuk ke surga. Oh, begitu. Ya, bibir mereka masuk surga. Terus tubuhnya mana? Ya, nggak masuk. Karena cuma bibirnya aja yang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Oh gitu. Coba lihat yang itu. Ada suatu gedung lagi, bangunan lagi yang besar. Lebih besar 2 kali lipat dari yang pertama ini. Dia melihat, kok banyak telinga? Apa itu? Telinga siapa itu? Nah, kemudian malaikatnya bercerita, telinga ini adalah telinga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan pujian dengan sukacita, suka mendengar puji-pujian, lagu-lagu pujian, suka mendengarkan penyembahan-penyembahan, ya, suka mendengarkan doa-doa. Nah, itu telinganya masuk surga. Lah orangnya nggak masuk. Loh, telinganya siapa ini? Ini telinganya jemaat. Telinganya pemusik. Hah? Gitu ya? Telinganya orang Kristen ini. Orang-orang Kristen yang ke gereja, yang suka-suka mendengarkan firman. Ya. Oh gitu. Terus kemudian dia melihat lagi suatu gedung yang 2 kali lipatnya lebih besar dari yang kedua. Dilihat di situ. Loh, apa itu malaikat? Kok banyak kartu? Mari kita mendekat. Diajak sama malaikat mendekat. Wah, masuk, ambil kartu. Dibuka, dilihat begitu banyak kartu. Ternyata kartunya apa? KTP, kartu identitas diri. Tulisannya Kristen. Loh, ini KTP-nya siapa? KTP Kristen. Ini KTP-nya masuk surga. Lah orangnya nggak masuk. Parah ini. Ya, dari cerita ini ya, kita bisa simpulkan. Kita baca dulu firman Tuhan ya, di Matius 7 ayat 21. Saya sering kali membawakan ini ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pelaku firman itu yang masuk surga. Ya, yang tadi telinganya, yang tadi mulut, KTP-nya tidak melakukan firman. Ya. Sama kalau kita ngomong pengkhotbah itu kayak gajah dibelangkoni ya. Bisa khotbah nggak bisa ngelakoni. Nah, sama seperti itu. Ya saya tersinggung melihat cerita ini, tapi saya bertobat. Saya senang. Saya harus tersinggung. Kalau saya nggak tersinggung berarti ya mungkin mulut saya aja yang masuk surga.
Atau telinga saya aja yang masuk surga? Ya, KTP saya nggak masuk surga. KTP saya masih bukan Kristen tulisannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo lakukan firman. Jangan sampai terjadi seperti Matius 7, tidak diakui sama Tuhan Yesus. Orang itu bernubuat, ngusir setan yang di 22, 23. Ya. Melakukan, wah pokoknya kelihatannya sangat rohani dipakai Tuhan. Padahal akhirnya di 21 Tuhan tidak kenal, ya. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan itu mujizat-mujizat Tuhan itu masuk surga. Orang boleh diberi karunia kesembuhan, karunia doa, karunia yang lain dari Tuhan. Ya toh. Tapi kalau bukan pelaku firman, tetap masuk neraka. Ya. Orang pelit itu nggak bisa masuk surga. Ya. Orang yang mempunyai sakit hati, kepahitan, tidak masuk surga. Loh, pelaku firman, baca firman, pelajari, renungkan siang malam, praktekkan firman itu. Pertama-tama praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan keluarga, suami atau istri, dengan anak, dengan saudara, dengan mertua mungkin kalau ada. Kemudian saat keluar rumah dengan siapapun juga, di kantor, dengan tetangga, apapun juga, praktekkan firman Tuhan. Disakiti ampuni. Ajaran kasih itu penting sekali. Sudahlah, mau dilecehkan orang, dihina orang, haleluya, puji Tuhan. Tuhan ampuni mereka, saya mengampuni, saya berkati mereka. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu, dan berkatilah mereka. Gitu aja, daripada kita sakit hati, kepahitan. Ingat, kepahitan kan tahu sendiri. Kepahitan itu sakit hati yang mendalam, dipendam terus. Satu, di otak nggak enak, di hati nggak enak. Ngelihat orangnya lewat, kita sakit hati terus. Orang ini makan uang saya, bawa lari uang saya, memfitnah saya, menipu saya. Kita sakit hati. Otak kita sakit, hati kita sakit. Kepahitan jadi kanker. Jadi kanker dalam tubuhmu. Kepahitan, buang kepahitan. Sedangkan orangnya aja ketawa-ketawa, kayak nggak terjadi apa-apa. Wah, rugi. Kepahitan itu salah satu hal yang menolak berkat Tuhan, menolak mujizat Tuhan. Kenapa? Karena orang itu ada kepahitan. Mau dapat mujizat bagaimana? Hatinya lu nggak bersih, wadahnya nggak bersih. Kita bersihkan, belajar terus. Ada pendeta juga menerangkan bahwa rohani itu bukan kelihatan pada saat khotbah, pinter khotbah, saat nyembah, muji Tuhan, itu bagus, itu rohani. Jangan melihat orang rohani ketika ada di gereja. Jangan, palsu semuanya itu. Kalau mau melihat rohaninya itu apa? Di rumah, di keluarganya, di luar, hubungan dengan masyarakat. Baru kalau kita, ini benar-benar rohani. Karena saya sendiri melihat, saat di gereja, di persekutuan doa, Bapak ini shalom, waduh, lembut. Suatu ketika saya datang ke kantornya, tanpa dia tahu, tanpa janjian saya datang. Tiba-tiba, saya lagi di ruang tunggu. Tiba-tiba ada suara teriakan, maki-maki, kebun binatang itu keluar semua. Kaget saya. Kok pernah dengar suara ini, saya kok kenal. Dan sambil maki-maki, orang itu keluar dari suatu pintu, kaget melihat saya. Shalom Pak Budi. Shalom Pak. Maaf Pak, ini karyawan saya ini bodoh banget. Maki ngomong bodoh, jadi bodoh bener karyawannya. Jangan, jaga mulut, jaga hati, emosi, ya. Sabar, jangan seperti itu. Kalau memaki anakmu bodoh, karyawan bodoh, jadi bodoh beneran. Ya, janganlah, perkatakan yang baik aja. Sabar kalau mereka melakukan kesalahan. Kita kasih pengertian. Ya, kalau terjadi kesalahan apapun, ya cari jalan keluarnya dulu. Ya,
Setelah itu baru kita mulai infokan ini salah. Kenapa? Jangan begini begitu dan lain sebagainya. Nasihat baru keluar. Yang penting permasalahannya diselesaikan dahulu. Ya, terima kasih saudara yang sudah mendengarkan sebagian daripada berkat firman Tuhan dan mendengarkan cerita tadi. Tolong diingat, direnungkan. Kita harus menjadi pelaku firman, jaga hati kita, jangan ada kepahitan. Ya, kita lakukan firman dimanapun juga. Ya, dimanapun juga. Dimulai dari rumah tangga kita. Itulah orang yang melakukan firman Tuhan akan menerima berkat khusus, bukan hanya berkat umum. Berkat umum matahari, udara juga diberikan pada orang berdosa, tapi berkat khusus dari Tuhan. Damai sejahtera. Berkat itu jangan cuma mikir masalah cuan, uang saja enggak. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, itu berkat Tuhan. Salam dari Tuhan Yesus memberkati semua yang menonton melihat video ini. Sharekan ke orang-orang lain agar juga menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berkati semua yang melihat dan mendengar video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.